Apa tuh? Gimana menurut lu Bang, sekarang ini respon Bapak Anies Baswedan ketika menghadapi COVID ini sejauh ini menurut lu? Hmm. Lu kan belum ngomong nih. Mm-mm. Hmm. Belum ngomong secara terbuka maksudnya. Iya. Em, tapi kok gue kayak pernah bahas ini, gue bahas sama siapa ya? Bukan sama lu ya, Rik? Bukan. Kan tadi kita mau bahas. Gue bilang nanti aja di akhir, kata gue. Oh, Iya. iya, enggak. Kalau dari sisi gue, kan ada dua cara menyikapi corona ya. Ada cara optimis dan cara pesimis. Nah, kalau ngelihat dari apa yang pemerintah Republik Indonesia tunjukin, terutama di awal-awal, dibandingkan dengan apa yang dikasih lihat sama pemerintah daerah, dan ini bukan cuma Anies doang ya, ada Kang Emil dan ada yang lain. Pak Ganjar. Sih ngelihat Bang Ganjar juga, Mas Ganjar. Gue sih ngelihat Mas Anies itu ngambil jalan Parno, dia ngambil jalan pesimis, ngambil jalan dulu lihat jeleknya aja dulu gitu. Iya. Dan dengan itu menjelaskan ini ya sejumlah kebijakan-kebijakannya yang mungkin bisa dikritisi juga, tapi kita bisa tahu itu datangnya dari sudut pandang orang yang memilih untuk Parno gitu. Dan di sosmed ya, bukan di sosmed lah, di masyarakat juga sebenarnya kan ada dua jenis orang. Ada orang yang bilang, udah kita anggap aja deh ekstrim, udah kita ngambil tindakan yang paling ekstrim aja gitu. Ada yang bilang, ntar dulu, nggak boleh kayak gitu, lu harus lihat dong. Lu harus lihat, nah kayak gitu. Dan ini ada dua jenis, jadi gue ngeliatnya Anies nih ngambil jalan Parno. Dan kadang-kadang di mata luar ya, Parno tuh kelihatan tidak simpatik, orang yang Parnoan, tapi untuk sisi yang lain, Parno itu dipersepsikan sebagai setidaknya nih orang berhati-hati. Nah udah gitu deh. Jadi kayaknya terutama masyarakat ngelihat Anies banyak yang merasa senang ngelihat pendekatannya Anies karena dia ngelihat Anies Parno, at least nih orang ini mikir panjang ya. Di sisi lain ada juga yang ngelihat Anies, apaan sih lu aneh-aneh, lu nakut-nakutin masyarakat deh, nah yang kayak gitu-gitu. Itu sih yang gue nilai. Nah, lu ngelihat nggak Pak Jokowi merasa kalah spotlight sama Pak Anies dalam konteks ini? Jokowi merasa, Iya, indikasi Jokowi merasanya apa? iya, Pak Anies ngirim untuk lockdown Jakarta ditolak dengan kebijakan lain, Pak Jokowi bales, jangan pemerintah daerah bikin kebijakan sendiri-sendiri gitu. Padahal kan Jakarta epicentrum, Pak Anies malah duluan mengeluarkan status epicentrum kan untuk Jakarta gitu. Lalu membaca ada nuansa begitu nggak? Iya, tapi kalau misalkan dibilang Jokowi merasa kalah set ya, gue nggak bisa nilai karena gue nggak tahu tuh dari mana. Kecuali nggak tahu ya. Karena saut menyaut gitu loh. Pak Anies bilang ini, Pak Jokowi enggak. Pak Jokowi begini ngasih imbauan ke bawah kayak gitu lagi gitu. Kayak Pak Jokowi mengeluarkan kebijakan yang merespon dalam tanda kutip menertibkan Mas Anies gitu loh. Kalau gue membacanya gitu. Ya bisa juga sih, bisa juga. Tapi ya gue ngelihatnya, terutama dari sudut pandang gue ya, gue cuma bisa ngomong dari yang gue rasain aja. Gue tuh ngelihat mereka berdua bolak-balik itu, back and forth itu, yaitu diskusi antara orang Parno sama orang yang optimis gitu. Kan katanya gitu ya, a leader is a dealer in hope gitu. Jadi pemimpin tuh harus ngasih harapan. Nah, tapi kan orang yang paling paham jargon kan Anies Baswedan ya. Anies Baswedan harusnya paling tahu tuh a leader is a dealer in hope. Jadi si Pak Anies di satu sisi ngerasa ini bukan saatnya untuk menjajakan harapan. Ini saatnya untuk Parno, gue mau dikasih izin untuk Parno nih. Terus Jokowinya ngerasa udah nggak usah dulu gitu. Jadi ya itulah gontok-gontokan. Lo melihatnya cuma beda angle aja nih, atau gimana? Iya, kalau gue sih ngelihatnya kayak gitu.
Karena kalau misalkan dibilang Jokowi jadi kalah pamor dibanding Anies, kalimat itu mengasumsikan lebih banyak masyarakat yang pro sama keinginan Anies dan keputusan Anies. Sementara gue ngerasa nggak serta-merta seperti itu, tapi bukan karena lebih karena masing-masing, terutama Pak Jokowi ya, itu punya basis massa pendukung yang kadang-kadang juga pokoknya apapun yang Pak Jokowi lakukan kita mesti dukung gitu. Ya, kalau lu Bukan sendiri kritikal melihatnya situasi yang paling tepat tuh kita harus parno apa harus optimis, Bang? Dalam konteks kayak gini. Nah, gua ini kan ultra optimis nih, gua nih bahaya nih. Kalau lagi zombie apokalips, gue tuh harusnya mati duluan nih dimakan zombie nih, karena gue tuh gue tuh ultra optimistis gitu. Bahkan gue ngelihat corona pun optimis, tapi gue dalam situasi seperti ini tidak percaya sama diri gue sendiri. Karena krisis, jadi lu susah mengacu value mana yang lu mau acu gitu ya. Jadi kalau lu tanya sama gue, gue sih optimis. Gue lebih senang mempercayai kabar-kabar positif terkait apa yang akan terjadi ke depan ketimbang kabar-kabar yang negatif. Tapi di saat yang bersamaan, gue tahu opini gue nih nggak bisa dipercaya. Makanya kadang-kadang gue selalu bilang gitu ya, maksudnya tidak secara terbuka. Ini mungkin pertama kali gue ngomong secara terbuka, tapi gue tuh selalu bilang, aduh udah deh semua orang nurut aja untuk ngelakuin apa yang disuruh. Gue ada tour nih yang harus jalan Juni. Gue pengen lu tuh semua nurut aja dulu dah. Kalau nggak nurut, gue nggak tour nih gitu. Jadi sudut pandang gue tuh ya gitu. Ya, sebenarnya gue mau nanya, kemarin kan Steve Jobs udah meninggal, bos Bill Gates gitu. Bill Gates bilang kalau ini sampai 1,5 tahun lagi industri yang sport, entertainment yang ngumpulin banyak orang, event based gitu, katanya akan sangat sulit gitu loh, Bang. Berarti lu nggak setuju ya? Apa namanya? Dalam artian bukan setuju. Berarti lu berharap apa yang dikatakan Bill Gates itu salah gitu dalam konteks sekarang. Nah, iya. Si Panjinya denial sama Bill Gates. Panjinya denial sama Bill Gates. Tapi tindak tanduknya Panji itu sejalan dengan apa yang Bill Gates katakan. Gue ambil contoh. Coba aja lu perhatiin setidaknya di kalangan stand up comedian lain. Siapa yang tampak paling ready dan paling cepat shifting dalam situasi seperti ini? Gue bikin Lila, terus Juta, udah kayak caleg lu gue lihat. Ini orang mau nyalek nih ntar lagi nih kata gue. Gue tuh kaget sendiri loh ngelihat Lila, ngelihat tractionnya, terutama ya concurrentnya gitu loh, yang bertahan untuk nonton cukup lama tuh gue rada kaget terus terang, karena lu tahu sendiri kan, kayak misalnya siapa ya, misalnya National Geographic deh, itu kalau nggak salah followers Instagramnya tuh ratusan juta. Kemarin bikin live yang nonton cuman 1.500, cuman 2.000. Terus kayak Gary V penontonnya followersnya 1,7, yang nonton cuma 2.000. Lah gue followers 500.000 yang bertahan 6.000, 7.000. Jadi iya, gila gokil, Bang. Substus. Itu tapi jadi guanya itu cepet banget gesernya, kayak di luar digital download ya, di saat yang lain pada belum mikir untuk memasarkan karya secara digital, gue udah geser duluan. Ketika orang-orang lagi stand up comedian mungkin lagi kesulitan dapat job, penjualan Hiduplah Indonesia Maya tuh alhamdulillah banget gitu. Jadi guanya denial terhadap Bill Gates, tapi badan gua nih gerak menuruti apa yang Bill Gates prediksi gitu. Jadi ya gitulah, gue juga bingung sama diri gue sendiri. Menarik nih, memang ahli bid'ah Anda ini. Berarti lu memang gini loh, Bang. Lu emang udah antisipasi kemungkinan terburuk, meskipun lu tidak ingin itu terjadi gitu ya? Iya sih, mungkin. Tapi jadi intinya gini, mungkin salah satu kualitas terbaik gue yang banyak sekali orang tidak tahu dan tidak sadar adalah gue tuh sangat adaptif. Ular orang nyebutnya. Iya, ular. Iya. Gue tuh sangat adaptif. Gue selalu cerita sama orang, ini datang dari
dalam hidup gue tuh gue pindah rumah mungkin 9 kali. Jadi gue dipaksa untuk beradaptasi. Makanya setiap kali ada perubahan tuh gue cepat untuk beradaptasi, termasuk dalam situasi seperti ini. Tapi manusianya sih optimis nggak jelas gitu. Gue kalau tanya sama gue, kira-kira Panji, menurut lu corona akan selesai berapa lama? Gue akan jawab, Besok. kayaknya habis Ramadan selesai nih. Padahal kan orang udah ngitung 18 bulan, gitu-gitulah. Berarti Anda berpikir seperti Pak Jokowi, tapi bertindak seperti Mas Anies ya? Hebat juga Anda ini. Aneh gue. Gokil. Oke Bang Panji, it's a nice talk. Terima kasih banyak. Gila lu Bang, keren Bang. Lila itu gua doakan Bang, menembus berapa itu, 10.000 lah. Ini masih 6.000. Amin. Bang Panji, makasih banyak Bang. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.